Marilah kita agung sanjungkan kehariban alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, umumnya kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari beliau yang disebut-sebut syafaatul udma. Baiklah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini kita kajian yaitu tentang fikih. Dalam ibadah fikih itu terbagi 4. Ubudiyah, muamalat, munakahat, jinayat. Nah, nanti ibadah terbagi 2. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Yang seperti apa ibadah mahdoh? Yaitu ibadah seperti kayak sholat, puasa, haji. Ghair mahdoh di luar itu ghair mahdoh. Nah, itu nanti ibadah terbagi 2. Nah, untuk malam ini kita kaji yaitu tentang masalah fikih, yaitu bab toharoh. Nah, sebelum kita kaji tentang fikih, mungkin tadi ada di mukadimah awal kata baginda Nabi, khoslatani la syai' abdallu minhuma al imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Ada 2 perkara. Ada 2 perkara la syai' abdalu. Tidak ada satupun yang lebih utama ketimbang yang 2 perkara ini. Mana yang 2 perkara ini? Al imanu billahi, 1 iman kepada Allah. 1 iman kepada Allah. Dan mengetahui aqaid iman yang sudah dirangkum, yang sudah dikemas oleh para ulama. Aqaid iman yang sudah dirangkum, yang sudah dikemas oleh ulama, seperti kaidah iman. Nah, itu yang lebih penting. Karena nanti kita mengetahui Allah, iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Nah, ibadah yang pertama yaitu kita mengenal dulu yang kita ibadahi. Kita mengenal yang kita ibadahi. Ma'rifatullah, ma'rifat terhadap Allah, yaitu mengetahui tentang Allah. Wujud, qidam, baqa. Nah, iman, percaya. Nah, artinya seperti ini. Kita hidup di alam dunia. Contoh kayak bapak-bapak masuk dalam rumah, yang rumah itu sudah difasilitasi semuanya. Difasilitasi, makan tinggal makan, minum tinggal minum, tidur tinggal tidur, tapi tidak tahu siapa yang punya rumahnya. Tapi tidak tahu siapa yang punya rumahnya. Alangkah bodohnya kita. Nah, sama seperti kita mengenal Allah. Kita hidup di alam dunia, air tinggal pakai, sandang pangan tinggal pakai, fasilitas yang dunia kita tinggal pakai. Tapi bodohnya kita kadang-kadang nggak tahu siapa yang punyanya. Nah, itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenal dulu siapa yang punyanya, baru kita pakai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa naf'u lil muslimina, bermanfaat untuk orang muslim. Yang kedua, bermanfaat untuk orang muslim. Yang punya harta, dimanfaatkan hartanya untuk kemaslahatan orang muslim. Bantu yang lemah, bantu yang kekurangan, bantu yang lapar. Itu tugas orang agnia. Terus, kalau yang tidak punya harta, apa yang bisa dimanfaatkan? Badan besar, nolong yang lemah.
Apa aja yang bisa dimanfaatkan di dalam diri kita? Tidak punya harta, badan punya kekuatan, tolong yang lemah. Nah, itu manfaat untuk orang muslim di sekitar kita ataupun muslim yang ada di seluruh dunia. Nah, itu yang kedua, nggak ada dua perkara ini yang lebih utama, yaitu satu, iman kepada Allah, dua, yaitu memberikan manfaat untuk orang lain. Dalam satu hadis ada lagi, ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi wa abdalul a'mali idkhalu surur ala qalbil mu'minin yatrudu anhu ju'an aw yaksipu anhu karban aw yakdilahu dainan. Hamba yang dicintai oleh Allah. Nah, ini sebelum kita mengaji fikih, ya, kita kaji dulu yaitu tentang hadis. Ya. Karena ini urusannya bermasalah dengan masyarakat, dengan manusia, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, hamba yang dicintai oleh Allah, yang seperti apa sih hamba yang dicintai oleh Allah itu? Yaitu anfa'un nasi linnasi, orang yang manfaat manusia, yang bermanfaat untuk manusia. Manusia yang bermanfaat untuk manusia. Nah, kalau tadi yang muslim itu udah jelas, muslim khusus kepada orang-orang muslim. Nah, kalau manusia kan itu umum, nakiroh namanya. Umum, siapa aja manusia. Nah, kita beri kemanfaatan untuk manusia. Nah, itu wa abdalul a'mali, amal yang lebih utama, idkhalu surur. Idkhalu surur ala qalbi mukmin, membuat hati orang mukmin bahagia. Membuat orang mukmin bahagia. Bahagia itu bukan karena harta yang kita kasih. Kadang-kadang orang lewat punya, misalnya ada orang yang motornya kempes, habis bensin, kita tolong dengan misalnya kita step, terus kita belikan bensin. Oh, itu senangnya minta ampun. Nah, itu menyenangkan manusia. Idkhalu surur, membuat hati orang mukmin itu senang. Jangan diomongin, ya. Nah, itu. Terus orang lapar kasih makan, itu seneng. Ada kisah yaitu Nabi Ibrahim, yang pangkatnya yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Ada satu musafir. Musafir itu minta makan. Musafir ini umurnya udah 70 tahun. Orang tua udah 70 tahun, udah tua. Ya, udah tua. Minta makan sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, mau saya kasih makan kepada engkau, asal dengan syarat engkau harus masuk Islam. Ini orang kafir. Yang minta makan ini orang kafir. Syaratnya kamu harus masuk Islam. Nah, nggak mau. Si orang tua ini nggak mau, pergi. Nah, dari situ datang wahyu kepada Nabi Ibrahim. Kata Allah, si manusia itu berapa umurnya? 70 tahun. Ya, 70 tahun. Nah, dia minta makan sama kamu yaitu cuma satu kali itu, hari itu. Nah, saya aja dia kafir puluhan tahun tetap saya kasih makan. Lah kamu manusia. Sudah berpangkat Nabi, Rasul. Ada orang minta makan harus pakai syarat. Nah, di situ dipanggil lagi si orang tua itu, baru dikasih kasih makan. Kok bisa kamu ngasih makan saya? Saya dapat wahyu dari Allah, yaitu suruh makan engkau. Nah, artinya dalam kehidupan kita, kalau mau sedekah,
mau sedekah, yaitu harus enggak pandang bulu. Baik itu orang yang maksiat, maksudnya bukan mendukung maksiatnya. Enggak ya, enggak ada ajaran untuk mendukung maksiat. Artinya kita tahu misalnya si orang itu ya tukang maksiat ini. Tapi kalau kita misalnya kasih lapar ya tetap kita kasih makan kalau misalnya lapar. Artinya jangan pilih-pilih. Oh, kamu bukan majelis taklim kita, jangan kasih makan. Oh, kamu bukan majelis taklim kita, nggak dibantu. Bukan. Itu bukan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu ya itu bermanfaat untuk manusia. Nah, mungkin itu sedikit tentang masalah hadis. Ya, kalau misalnya mau cek dalam kitabnya kitab Nasoihul Ibad. Mungkin kalau mau yang menjelaskan lagi yaitu kitabnya kitab Nasoihul Ibad. Nah, untuk selanjutnya kita sedikit yaitu mengkaji yaitu tentang fikih. Karena manusia yang ibadah kepada Allah setidaknya yaitu syarat ideal fikih yaitu syarat standar fikih yaitu harus paham. Syarat standar fikih yaitu harus paham. Nah, untuk yang kita kaji malam ini yaitu bab toharoh, yaitu sesuci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu alal mukallafi aidan ayarifa sarai ad-dini wa hiya furu'uhu wa ahamuha at-taharatu was-salatu waz-zakatu was-saumu wal hajju wa natlubu minallahi ta'ala al-i'anata ala dzikril ahami minha wal barakata fihi. Wajib kepada orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah balik, yaitu mengetahui tentang syariat-syariat agama. Mengetahui tentang syariat-syariat agama. Mana syariat agama? Mana cabang-cabangnya syariat agama? Puru'iyahnya syariat agama. Yang lebih penting ketimbang pentingnya kita punya duit banyak, ketimbang pentingnya kita punya mobil banyak, ketimbang pentingnya kita banyak sawah, bukan yang lebih penting. Yang lebih penting yaitu ketika kita mau ibadah sholat, yaitu kita tahu tentang cara bersuci. Nah, yang bersuci ini yang tujuannya untuk ibadah sholat. Beda yang dengan untuk ibadah goer mahdoh. Misal, woi sholat harus suci aja, harus bersih. Baik tempat, baik pakaian, baik badan. Nah, itu kan untuk tujuan sholat. Tapi kalau untuk ibadah-ibadah lainnya, kayak misalnya nolong orang di jalan yang misalnya kecelakaan, nggak harus kita bersuci. Ada yang kecelakaan, wih ibadah ini, harus suci dulu. Enggak. Ya. Kayak emang nemu orang kecelakaan, nanti dulu wudu dulu, bersih badan dulu, ganti baju dulu, misalnya bajunya kena najis. Enggak. Nah, toharoh di sini untuk tujuannya untuk sholat. Karena pengertian dari sholat yaitu bermunajat kepada Allah. Dengan bermunajat dengan Allah kita harus suci. Berbisik-bisikan, ngobrol sama Allah yaitu dalam bentuk sholat. Makanya di dalam sholat nggak ada yang hubungan-hubungan bicara sama makhluk, bergerak. Ketika sudah masuk takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar, ihram pengharaman. Artinya ketika sudah Allahu Akbar, yang tadinya makan halal boleh, yang tadinya loncat-loncatan boleh, yang tadinya ngobrol boleh. Ketika sudah masuk takbiratul ihram, di situ stop. Khusus kita yaitu bermunajat kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Nah, toharoh sholat
Iklan. Ada. Nah, kita harus tahu yaitu yang lebih penting dalam hidup kita yaitu toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu penting ibadah-ibadah kepada Allah. Kita butuh toharoh. Dalam kitab ini menjelaskan yaitu tentang bersuci. Apa pengertian dari sesuci? Menurut kata bahasa, logat, yaitu bersih dari noda. Itu artinya sesuci. Itu artinya sesuci, yaitu bersih dari noda. Nah, noda ini enggak meski najis, enggak mesti suci. Nah, toharoh membersihkan itu namanya toharoh, bersuci. Nah, yang dimaksud toharoh dalam ibadah yaitu menghilangkan najis di badan kita, menghilangkan najis yang menempel di pakaian untuk dipakai ibadah sholat, menghilangkan najis yang menempel di tempat yang kita pakai tempat sholat. Itu aja untuk ibadah. Badan, pakaian, tempat. Nah, itu tujuannya untuk sholat. Nah, kalau toharoh masalah fikih, yaitu toharoh untuk ibadah sholat. Gimana caranya istinja, gimana caranya wudu, gimana caranya yaitu mandi hadas besar. Ya jangan-jangan nih udah tua-tua yang udah balik nggak tahu lagi mandi besar. Ya, kadang-kadang ya. Nah, mudah-mudahan di sini bapak-bapak udah paham semua yaitu tentang mandi besar. Nah, la yasihu al-wudu'u wal guslu wa ijalatun najasati illa bil ma'i tahur. Tidak sah wudu kita, mandi kita menghilangkan najis terkecuali dengan air yang suci. Illa bil ma'i tuhur. Ya, terkecuali dengan air yang suci. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui mana air yang tohirun, mutohirun. Air suci dan mensucikan. Ghairu makruhin, terus tidak makruh untuk dipakainya. Terus air yang suci mensucikan tapi makruh untuk dipakainya. Terus air mutanajis, air yang terkena oleh najis. Terus air mustakmal, air yang sudah tercampur dengan perkara jenis atau air yang suci. Contoh kayak kopi. Mana kopi? Nah, kopi. Kopi itu kan suci. Ya, santai aja, rileks aja kita ngaji ya. Kopi itu kan suci. Tapi dia tidak bisa mensucikan untuk menghilangkan najis. Wudu kayak mandi besar. Mana contohnya suci? Ya bisa kita minum, beda dengan homer. Air najis. Ya Kang Jaya? Beda dengan homer. Nggak boleh kita minum karena najis. Nggak boleh perkara yang najis kita makan. Nah, terus nanti alat sesuci ini ada dua. Alat sesuci ada dua. Berapa Pak? Dua. Satu air. Dua alat sesuci.
debu, yaitu namanya tayamum. Satu air, dua debu. Makanya ketika ada najis mughaladoh, najisnya hewan B2 sama yaitu asu ya, kata orang Jawa. Asu. Nah itu makanya najis mughaladoh, najis terberat. Untuk mensucikannya itu alat sesuci kumpul semua untuk menghilangkannya, air dengan tanah. Beda dengan najis mukhafafah, beda dengan najis yaitu mutawasitoh. Nah, untuk masalah air, ya mudah-mudahan udah paham semua. Yang sudah paham mungkin kita simak bareng-bareng. Yang belum paham ya mungkin mudah-mudahan paham, tahu mana air yang bisa dipergunakan untuk berwudu, bersuci, menghilangkan najis hadas kecil maupun hadas besar. Yaitu ada 7 air. Ya. Ada 7 air yang bisa menghilangkannya. Air apa aja itu? Air laut, air hujan, terus air embun, air es, air apa? Enggak, ini mah lagi ngobrol aja. Air apa yang bisa menghilangkan najis? Hadas kecil, hadas besar. Jenis air aja dulu. Air dugaan tuh. Wow, ini ajaran ini nih. Ada air duga nih kan? No. Ada 7 air. Al-miyahu allati yajuju tathiru. Ada 7 air yang boleh dipergunakan untuk bersuci. Mana yang 7 itu? 1, air sama. Ma'un samai. Air langit. Disebut air hujan. 2, wa ma'ul bahri. Air laut. Tahu bahri mah tuh. Yang sering-sering mancing ini boleh kayak mana ya? Kalau misalnya lagi waktu dohor, wudu pakai air laut. Iya. Ada ini pernah ngedengar katanya air laut kan asin. Ya asin kan dari datnya, asli dia asin. Beda yang tawar terus dikasih garam, nah itu kan udah berubah. Sama air laut juga yang asin, ditawarkan, terus ada tercampur-campur, nah itu juga bisa nggak suci dan mensucikan. Nah, 1 air langit disebut air hujan. 2 air laut. 3 air wama'un nahari, air sungai. Ya. Terus wama'ul bi'ri, air sumur. Wama'ul aini. Wama'ul aini, air sumber. Wama'ul salji, air salju. Bener tadi kan Jo, air es ya. Tapi bukan es balon ya. Es balon udah tercampur nanti. Wama'ul barodi, air apa? Dingin, air dingin itu apa? Pagi-pagi yang bapak-bapak jarang bangun pagi tuh, air embun. Ya. Air embun. Terus nah, yang 7 ini enggak selamanya bisa suci dan mensucikan. Nanti yang 7 ini terbagi 4. Yang 7 ini nanti terbagi 4. Tohirun mutohirun goiru makruhin tadi. Air suci, tur mensucikan, terus tidak makruh untuk dipakainya. Nah itu namanya air mutlak namanya. Air mutlak itu air yang 7 itu air mutlak. Maksudnya mutlak itu air sumur tidak berubah namanya. Nah contoh kayak kopi kan misalnya baik dari air sumur, bisa yang kita rebus tuh air sungai, bisa yang kita rebus air embun. Ketika sudah dimasukin gula sama kopi, apa namanya? Air kok? Udah hilang kemutlakannya. Suci mah suci.
Karena kopi suci, gula suci dicampurkan dengan air yang suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Awas kan jo aja wudu karo banyu kopi. Nah, mending tayamum. Nah, itu ya yang pertama. Nah, karena yang 7 ini nanti terbagi 4. Nah, pembagian dalam ilmu fikih baik itu ya. Jadi bukan 7 dibagi 4 ini, nanti 7 dibagi 4 berapa? Enggak. Namanya nanti menjadi 4 nama. Beda dengan kalkulasi kita. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Enggak. Ya. Itu yang pertama. Air suci mensucikan terus tidak makruh untuk dipakainya. Itu namanya air mutlak. Air yang 7 itu tidak berubah namanya. Baik dia berubah dengan najis maupun berubah dengan perkara yang suci. Kayak misalnya kopi, teh, limun, terus Sprite. Ya. Terus yang kedua yaitu air tohirun mutohirun, terus makruh dipakainya. Seperti air yang terkena oleh terik matahari. Contoh kayak misalnya ada tower, kita kepanasan. Siang hari kita mau wudu sholat dohor, panas airnya, atau mau pakai mandi. Nah itu makruh. Makruh juga kalau dipakai untuk badan, karena air yang makruh ini nanti efeknya menjadi kulit belang. Gitu. Wudu panu, belang. Ya. Kalau mau hitam bagus, kalau mau putih. Tapi kalau belang, ada yang putih, ada ya. Maaf ini mah, takut ada yang belang ya. Mungkin ya bukan menyinggung ini mah. Ya. Iya gitu maksudnya. Artinya kalau mau hitam, kalau mau putih. Tapi kalau belang, hitam putih kan jelek. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu air mustakmal. Air yang 7 ini baik air sumur, air embun, air sungai, air salju, tercampur dengan perkara yang suci. Nah itu air mustakmal. Dalam wudu nggak boleh digunakan untuk berwudu. Itu namanya air mustakmal, air yang sudah bekas sesuci. Ya. Tuh. Terus yang terakhir yaitu air mutanajis, air yang terkena najis. Nah, saya mau tanya, jenis najis itu ada berapa? Kan gitu. Nah, ini luas fikih itu. Nama jenis najis apa aja? Artinya gini, makanya ngaji harus dapat seperti ini misalnya. Kita tahu katanya, oh kata Ustadz Rifki, kata Ustadz Putra, kata Ustadz Halimi katanya nggak boleh pakai air mutanajis. Terus kita nggak tahu jenis najis yang masuk ke air itu najis apa bukan? Kan gitu. Mana? Sebutkan aja beberapa najis itu. Kayak air kencing, darah, nanah, terus kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan. Ada kotoran yang gak najis. Ada tai yang gak najis. Tai apa? Hah? Tai rokok. Tai rokok. Ya. Nah, terus banyak ya jenis-jenis. Nah, nanti itu diperjelas. Baik nanti sama Ustadz Putra, Ustadz Rifki ya bagian nggak apa-apa ya. Ustadz Putra bagian hadis nanti ada selingan itunya. Ustadz Rifki sama aja kayak Ustadz Halimi sama aja. Kita bareng-bareng aja. Kalau nanti kita jelaskan semua di sini nanti malah lama. Nah, karena kita kan banyak ya. Banyak yang paham, kayak abah-abah yang sepuh juga paham. Nah, bukan kita di sini aja yang paham. Mungkin semua juga banyak yang paham. Nah, itu pembagian
air. Nah, harus yang kita ketahui bahwa air, semua air yang 7 yang dibagi 4 itu cuma 2. Itu cuma 2. Yang pertama yaitu turun dari langit, yang kedua yaitu menyumber di bumi. Ya. Turun dari langit, air hujan namanya, terus nyumber di bumi. Cuman 2 aja. Wafajarnal ardo uyunan. Sudah aku pancarkan yaitu air mata air. Makanya baik di Indonesia, di luar negeri, di mana aja seluruh dunia, kalau mau dibor pasti ada air. Karena udah janji Allah. Air langit, air hujan, masuk ke laut jadi air laut. Masuk ke sumur jadi air sumur. Masuk ke sungai jadi air sungai. Tadi air yang 7 tadi itu asalnya cuma 2. Yaitu turun dari langit, 2 nyumber di bumi. Nah, itu masalah sesuci. Nah, nanti ketika air sudah masuk dalam tempat, nah itu ada 2 pembagian nantinya. Ya, ketika air sudah masuk dalam dalam tempat, itu menjadi 2 bagian lagi. Air sedikit sama air banyak. Kita harus tahu patokannya. Air sedikit itu seperti apa tempatnya? Air banyak itu seperti apa? Nah, ini kalau nggak ngaji kan nggak paham, kan gitu. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kula. Air yang banyak yaitu air yang ada 2 kula atau lebih. Tahu ukuran di Indonesia? Ukuran 2 kula. Ukuran 2 kula di Indonesia. Itu kalau 500 kati itu negara Baghdad. Kalau dibawa ke Indonesia, apakah kita tahu? Siapa yang pernah ke Baghdad? Yang tahu kati Baghdad? Kayak lamun ke Baghdadnya nitip katinya. Nah, tapi orang mau nitip kati bahanya ukuran 500 kati eta lamun di Indonesia kumaha gitu. Lamun ke Baghdad gitu ya. Nah, kalau ukuran Indonesia, ukuran 2 kulah itu yaitu 60 cm persegi. 60 cm persegi. Itu ukuran 2 kula. Artinya ketika air 2 kula ini, ini panjang ini. Ketika ukuran air yang 2 kula, ketika termasuk najis, baik perkara yang suci, kopi, rinso, molto, kalau dia tidak berubah yaitu warnanya, yaitu terus baunya, rasanya, tetap dia suci. Launuhu, rihuhu, baunya. Ya. Itu kita harus tahu yaitu ukuran 2 kula. Nah, yang punya kolom-kolom 2 kula di rumah ya, selagi dia tidak berubah warnanya, rasanya, baunya, tetap suci. Nah, berarti kalau misalnya kurang dari 2 kula yaitu disebut air sedikit. Ketika terkena najis atau perkara yang suci kayak rinso, molto, meskipun dia tidak berubah rasanya, baunya, warnanya, dia tidak suci. Karena karena lemah airnya. Terus yang bisa mensucikan air ya air lagi. Artinya air yang sedikit nih misalnya terkena najis. Air 1 gayung atau 1 ember terkena najis tai ayam misalnya. Waduh, ini air nih kena najis nih. Ada kolam yang ukuran 2 kula ya 60 cm persegi kurang 1 ember. Nah, ini yang 1 ember ini bisa dimasukkan ke dalam kolam supaya bisa menjadi suci. Tainya yang nanti hilang tainya itu. Ya,
Pokoknya itu patokannya, mau tai siapa aja. Kalau tidak berubah rasa, bau, dan warna. Nah itu masalah air. Mudah-mudahan ya kita paham, yaitu kalau mau berwudu, yaitu harus mengetahui air yang suci dan mensucikan. Mana air yang najis, mana air yang mustakmal, itu penting. Nanti masalah wudu nanti kita bahas lagi. Nah mungkin, ini ajalah yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi maupun untuk jamaah semuanya. Nah, untuk yang mau bertanya ya dipersilahkan, baik yaitu bertanya tentang masalah fikih maupun di luar fikih. Nah, karena kita banyak juga penjawabnya. Ya, kayak Ustaz Putra, Ustaz Rifki, Ustaz Halimi, dan para sepuh yang tahu. Para jamaah juga bisa menjawab. Silakan.